Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamila Patunima dengan NPM 18163123008 akan menjelaskan bab 13 yaitu Summary of the Conceptual Design Procedure and Extension of the Method. Di sini saya dibantu oleh tim saya yaitu Firah Ramawati dengan NPM 18163123016, Fitriah dengan NPM 18163123021, Ismi Arif Fitriah dengan NPM 18163123022, Sri Fatimah dengan NPM 1816312300023. Selamat menonton. Bab 13 ringkasan dari prosedur desain konseptual dan ekstensi metode. Di dalam bab 13 ini dijelaskan sebuah prosedur sistematik untuk desain konseptual yang di dalam bab 13 ini dibatasi prosesnya hanya untuk petrokimia, yaitu continuous vapor liquid process yang menghasilkan sebuah produk tunggal. Prosedur sistematik digunakan untuk mengembangkan sebuah desain konseptual yang bersifat hierarki. Di dalam subbab 13.1 yang membahas tinjauan dari prosedur keputusan hierarki untuk proses petrokimia. Jadi di sini dijelaskan untuk menyederhanakan desain konseptual dari sebuah proses, masalah yang ada di dalam suatu proses diuraikan ke dalam sebuah hierarki keputusan. Level keputusan yang dipertimbangkan untuk sebuah proses disajikan di dalam tabel 13.1 strip 1. Dan untuk tingkat atau level keputusan dari setiap proses yang ada di petrokimia disajikan di dalam tabel 13.1 strip 2. Di dalam buku ini juga menyediakan informasi mengenai input-output yang diperlukan dari sebuah proses disajikan di dalam bab 4 bagian 4.1. Dan heuristik yang tersedia untuk membantu membuat keputusan yang disajikan di dalam tabel 13.1 strip 2 dijelaskan di dalam bab 5 hingga bab 8. Jadi heuristik ini digunakan untuk mendapatkan solusi yang diinginkan. Di dalam bab 9 juga di bagian 9.1 dan 9.2 disajikan sebuah cost diagram untuk desain kasus dasar, yang tujuannya untuk mengidentifikasi biaya pemrosesan yang paling mahal. Lalu di tabel 13.1 strip 1 yang berisi hierarki dari keputusan sebuah proses yang harus dipertimbangkan. Di level pertama ini ada prosesnya apakah berjalan secara batch atau secara continue. Lalu di level 2 bagaimana struktur input-output dari flowsheet. Lalu di level 3 bagaimana struktur recycle dari sebuah flowsheet. Dan di level keempat, bagaimana struktur umum dari sistem pemisahan, dan di sini dibagi menjadi dua, yaitu sistem vapor recovery dan sistem liquid recovery. Dan di level 5 ada integrasi energi. Dan di tabel 13.1 strip 2 membahas keputusan desain dari proses continue. Di level pertama yang harus dipertimbangkan yaitu prosesnya berjalan secara batch atau continue. Dan yang akan dibahas hanya proses yang berjalan secara continue. Di level kedua yang harus dipertimbangkan yaitu struktur input-output dari flowsheet. Beberapa poin harus diperhatikan dari struktur input-output flowsheet ini. Poin pertama yaitu haruskah aliran raw material dimurnikan sebelum diumpankan ke dalam reaktor? Di poin kedua, haruskah produk sampingan yang reversible di recovery atau di recycle hingga habis? Lalu di poin ketiga, apakah diperlukan sebuah gas recycle dan sebuah food stream? Lalu di poin keempat, apakah oksigen dari udara atau air merupakan reaktan yang tidak di recovery dan di recycle? Lalu di poin kelima, berapa banyak aliran produk yang akan ada di sana? Pada level ketiga yang harus dipertimbangkan yaitu struktur recycle. Poin-poin yang harus diperhatikan dari struktur recycle ini, poin pertama yaitu berapa banyak sistem reaktor yang akan digunakan dan apakah diperlukan sebuah pemisahan antara reaktor-reaktor tersebut. Dan untuk itu diperlukan sebuah data seorang ahli kimia untuk mengidentifikasinya. Di poin kedua ini, berapa banyak aliran recycle yang akan ada di sana, dan di poin ketiga, haruskah menggunakan satu reaktan yang berlebih? Di poin keempat,
apakah sebuah kompresor gas recycle diperlukan? Lalu di poin kelima, haruskah sebuah reaktor dioperasikan secara adiabatis dengan pemanasan langsung atau pendinginan, atau diperlukan sebuah pengencer atau pembawa panas? Dan di poin keenam, yaitu apakah kita ingin menggeser konversi equilibrium? Di poin kelima dan di poin keenam ini dibutuhkan sebuah perhitungan dan penilaian untuk mengidentifikasinya. Selanjutnya yang harus dipertimbangkan yaitu ada di level keempat, sistem separation yang dibagi menjadi dua, yaitu sistem vapor recovery dan sistem liquid separation. Pada sistem separation yang harus diperhatikan yaitu bagaimana struktur sistem recovery vapor dan liquid. Pada level keempat, sistem vapor recovery yang harus diperhatikan di poin pertama yaitu di manakah lokasi terbaik untuk sistem vapor recovery, dan di poin kedua, jenis sistem vapor recovery apakah yang akan digunakan nanti. Untuk level 4B, sistem liquid separation yang harus diperhatikan di poin pertama yaitu apakah pemisahan akan digunakan melalui distilasi. Lalu di poin kedua, apakah diperlukan sebuah urutan kolom distilasi? Dan di poin ketiga yaitu apakah lights end akan dilepaskan? Dan di poin keempat, apakah lights end akan dibuang, dikirim ke bahan bakar atau di-recycle kembali ke dalam sistem vapor recovery? Dan di poin kelima, bagaimana harus menyelesaikan sistem pemisahan lainnya yang ada di dalam sebuah flowsheet. Dan untuk menyelesaikan poin kedua hingga poin kelima ini diperlukan sebuah perhitungan dan penilaian untuk mengidentifikasinya. Di level terakhir, level 5 yang harus dipertimbangkan yaitu heat exchanger network. Dan untuk heat exchanger network ini diperlukan sebuah prosedur desain yang sudah tersedia dan bisa dilihat lebih lengkapnya di dalam bab 8. Jadi inti dari penjelasan subbab 13.1 ini yaitu dalam sebuah desain perlu adanya pertimbangan dalam mengambil keputusan dari segi estimasi biaya, proses, dan peralatan yang akan digunakan. Dan diperlukan juga sebuah literatur yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan tersebut. Dengan demikian, desain konseptual hanyalah titik awal dari studi desain lainnya. Selanjutnya subbab 13.2 yang membahas desain dari solid proses atau proses padatan dan batch proses. Kondisi ekonomi yang berubah biasanya menyebabkan perubahan jenis proses yang akan kita gunakan. Dan di dalam bab ini akan dijelaskan garis besar singkat mengenai prosedur sistematis yang bisa digunakan untuk desain konseptual dari solid proses dan juga batch proses. Proses pertama yang akan dibahas yaitu solid proses. Pada beberapa proses di petrokimia mencakup langkah-langkah pemrosesan padatan untuk memisahkan produknya. Contohnya yaitu pada pemisahan isomer silen yang biasanya dilakukan menggunakan kristalisasi dibandingkan dengan distilasi, karena komponen-komponennya memiliki titik didih yang berdekatan. Contoh lainnya yaitu pada produksi adipic acid yang mencakup langkah-langkah kristalisasi. Dan biasanya jika ada langkah-langkah kristalisasi, filtrasi dan juga drying diperlukan. Untuk mencakup langkah-langkah pemrosesan padatan ke dalam prosedur sintetis, perlu dimodifikasi struktur sistem separation yang ada di level 4 untuk menyertakan pemisahan liquid solid. Dan untuk membuat prosedurnya menjadi lebih umum, pemisahan gas solid dan juga pemisahan liquid-liquid harus disertakan. Contohnya yaitu pada produksi olefin fase gas yang membutuhkan sebuah pemisahan gas solid. Alternatif proses lainnya untuk kristalisasi dan atau presipitasi
pemisahan solid liquid yang biasanya menggunakan filtrasi, sentrifugasi, pengendapan dan lainnya, dan juga drying. Biasanya model unit operasi dan juga biaya korelasi harus ditambahkan. Lalu tabel 13.2 strip 1 yang membahas informasi masukan untuk solid proses. Yang pertama ada produk. Yang harus diperhatikan yaitu tingkat produksi dan kemurnian yang diinginkan, lalu ukuran partikel yang diinginkan dan bulk properties, lalu harga dari produk atau harga dibandingkan kemurniannya, lalu produk sampingan yang masih bernilai, dan ini jika ada. Yang kedua yaitu raw material. Yang harus diperhatikan dari raw material ini yaitu keadaan fisik dan komposisi dari semua raw material, lalu harga dari setiap raw material atau harga dibandingkan kemurniannya. Yang ketiga, solid generation. Yang harus diperhatikan di sini yaitu metode yang tersedia untuk produk yang menghasilkan padatan dengan karakteristik yang diinginkan. Lalu data kelarutan untuk produk dan kemungkinan ketidakmurniannya, lalu reaksi stoikiometri, dan di sini jika ada, dan juga data selektivitasnya, lalu batas pemrosesan. Dan biasanya di dalam batas pemrosesan ini bervariasi dari proses ke prosesnya, tetapi saling terkait. Yang harus diperhatikan yaitu batas suhu produk karena ketidakstabilan termal, lalu batas densitas slurry crystallizer atau precipitator karena penurunan kualitas produk atau sifat aliran buruk pada konsentrasi padatan yang tinggi. Lalu yang kelima yaitu data pabrik dan lokasi. Yang harus diperhatikan dari data pabrik dan lokasi ini yaitu biaya dari utilitas. Yang termasuk dari utilitas di sini yaitu bahan bakar, ketinggian steam, cooling water, pendinginan dan lainnya. Dan juga harus diperhatikan dari fasilitas dan biaya dari pembuangan limbah. Selanjutnya yaitu proses yang kedua, batch process. Desain dari pabrik yang beroperasi secara batch tidak hanya mensyaratkan untuk memilih unit yang akan digunakan di dalam proses dan interkoneksi antara unit-unit tersebut, tetapi kita juga harus memutuskan apakah kita ingin menggabungkan beberapa operasi batch ke dalam sebuah single vessel dan atau mengubah beberapa unit batch ke dalam unit continue. Lalu di tabel 13.2 strip 2 membahas tentang prosedur keputusan hierarki untuk solid proses. Yang pertama yaitu apakah prosesnya berjalan secara batch atau secara continue, dan yang akan dibahas hanya proses yang berjalan secara continue. Lalu yang kedua, struktur input output. Yang harus diperhatikan di sini yaitu haruskah aliran raw material dimurnikan sebelum diproses atau haruskah diproses sebelum raw material dimurnikan. Lalu apakah dibutuhkan sebuah purge stream? Lalu berapa banyak aliran produk yang dibutuhkan dan apakah ada potensi ekonominya. Yang ketiga, pertimbangan mengenai struktur recycle dan crystallizer atau kristalisasi. Yang harus diperhatikan di sini, apa jenis crystallizer yang akan digunakan? Haruskah reaksi pembentukan produk berlangsung di dalam crystallizer atau secara terpisah? Lalu berapa banyak efek atau urutan crystallizer yang dibutuhkan? Berapa banyak aliran recycle yang dibutuhkan dan apakah ada potensi ekonominya? Yang keempat yaitu spesifikasi dari sistem pemisahan. Dan di sini beberapa pemisahan solid liquid mungkin dibutuhkan. Yang harus diperhatikan di sini yaitu bagaimana produk utama bisa di-recovery, lalu apa jenis sistem solid recovery yang dibutuhkan, lalu bagaimana seharusnya pemisahan
limbah padat dilakukan? Lalu apakah pemisahan antara liquid-liquid dibutuhkan? Lalu bagaimana pemisahan, bagaimana lokasi dari unit pemisahan, dan apakah ada potensi ekonominya? Yang kelima yaitu produk drying. Yang harus diperhatikan yaitu apa jenis dryer yang akan digunakan, lalu kerugian apa yang akan mungkin terjadi, lalu apakah ada potensi ekonominya. Dan di poin ke-6 yang terakhir yaitu sistem energi. Yang harus diperhatikan di sini yaitu berapa banyak beban panas dan pendinginan minimumnya, lalu berapa banyak heat exchanger, dan apa ukurannya yang akan digunakan nanti, dan apakah ada potensi ekonominya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai studi lain dalam desain untuk proses batch. Di dalam tabel 13.2/3 membahas sebuah prosedur hierarki untuk desain konseptual dari proses batch khusus. Prosedur pertama yaitu desain sebuah proses kontinu terlebih dahulu jika memungkinkan. Gunakan prosedur yang dijelaskan di dalam subbab 13.1 untuk menemukan alternatif proses terbaik dan untuk mengidentifikasi variabel desain yang dominan. Jika unit kontinu tidak tersedia untuk beberapa langkah proses, mulai dengan tebakan terbaik dari sebuah flowsheet yang ditunjukkan pada setiap proses satu persatu. Lalu prosedur kedua yaitu mengganti setiap unit kontinu dengan unit batch. Di prosedur kedua dijelaskan hanya menyertakan sebuah storage tank perantara untuk recycle. Lalu di poin B, hitung waktu siklus yang optimal untuk setiap proses dengan meminimalkan jumlah biaya dalam 1 tahun dari proses yang lengkap. Dan di poin B ini dijelaskan bahwa perhitungan ini memberikan sebuah batasan pada biaya untuk kasus di mana storage perantara yang diperlukan untuk schedule pabrik adalah bebas. Lalu di poin kedua yaitu hasilnya akan memberikan sebuah pengukuran dari insentif ekonomi untuk memodifikasi cara seorang ahli kimia. Biasanya biaya dari setiap operasi di dalam proses batch yang dioptimalkan akan melebihi biaya proses pada unit yang berhubungan di dalam pabrik yang beroperasi secara kontinu. Hasilnya akan digunakan nanti sebagai sebuah panduan untuk menggabungkan unit-unit. Lalu di poin C yaitu menghitung desain optimal dengan mengatur waktu siklus untuk setiap unit adalah sama untuk satu sama lain. Dan di poin C ini dijelaskan bahwa perhitungan ini memberikan sebuah batasan pada biaya ketika ada sebuah penggunaan peralatan yang maksimum. Bagaimanapun tidak akan ada fleksibilitas di dalam desain. Sebuah perhitungan dari insentif ekonomi untuk merubah cara seorang ahli kimia yang diperlukan. Prosedur ketiga yaitu pertimbangkan gabungan unit-unit batch yang berdekatan untuk desain di 2B. Dan di prosedur ketiga ini dijelaskan gabungkan unit-unit dengan waktu siklus dan faktor ukuran yang serupa. Lalu di poin B, bandingkan biaya untuk unit gabungan dengan unit kontinu yang sebanding. Dan di poin B ini dijelaskan bahwa jika unit kontinu lebih murah, maka tetap gunakan unit yang kontinu. Begitu juga sebaliknya, jika unit batch gabungan yang lebih murah, tetap gunakan unit batch gabungan. Lalu di poin C, lanjutkan untuk menggabungkan unit-unit hingga biayanya meningkat. Di prosedur keempat ini,
yaitu pertimbangkan untuk menggunakan unit-unit paralel atau unit-unit paralel yang digabungkan. Di prosedur keempat dijelaskan bahwa tujuannya untuk meningkatkan penggunaan peralatan dan rasio waktu siklus harus sebanding dengan rasio inverse dari jumlah unit. Umumnya digunakan 3 unit paralel. Lalu di prosedur kelima yaitu tambahkan storage perantara yang dibutuhkan untuk schedule pabrik dan untuk mengoptimalkan desain. Di prosedur keenam dijelaskan bahwa mengoptimalkan sebuah alternatif proses yang termasuk dengan storage. Lalu di prosedur ke-7 yaitu periksa operabilitas dari proses menggunakan sebuah batch simulator. Subbab selanjutnya yaitu 13.3 yang membahas aspek penting lainnya dari masalah desain. Jadi tujuan utama dalam usaha mendesain yaitu untuk memutuskan sebuah ide dari sebuah proses yang cukup menjanjikan dari segi ekonomi. Lalu ada beberapa program yang dapat digunakan untuk desain konseptual ini yaitu seperti Process, Design 2000, Aspen dan lainnya. Dan di sini ada beberapa aspek dari masalah desain yang harus dipertimbangkan. Yang pertama yaitu kendala lingkungan, kedua pengendalian proses, ketiga startup, shutdown, dan mengatasi kegagalan proses, keempat keamanan, kelima lokasi dan layout pabrik, keenam diagram pipa dan instrumentasi, ketujuh desain akhir peralatan, kedelapan perencanaan konstruksi, dan kedelapan item ini akan dibahas satu persatu. Yang akan dibahas pertama yaitu kendala lingkungan. Di dalam pengendalian lingkungan, penting untuk mempertimbangkan biaya pemrosesan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan dari lingkungan. Pada tahap konseptual dari sebuah desain proses, disertakan estimasi kasar untuk biaya ini dengan biaya pengolahan polusi dengan semua aliran stream yang meninggalkan proses sebagai aliran limbah. Dan di sini juga dijelaskan bahwa sangat penting untuk berkonsultasi dengan pakar lingkungan yang ada di suatu perusahaan pada studi awal desain konseptual. Lalu di tabel 13.3 strip 1 membahas sebuah pendekatan hierarki untuk pengendalian sistem sintesis. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengendalian proses. Jadi di dalam pengendalian proses ini dijelaskan bahwa desain konseptual dan bahkan desain optimal yang cukup ketat menggunakan sebuah program CAD biasanya didasarkan pada asumsi bahwa hubungan antara proses dan juga lingkungan tetap konstan. Dan di pengendalian proses ini juga dijelaskan bahwa tujuannya yaitu untuk memastikan proses akan beroperasi secara memuaskan meskipun ada gangguan yang terjadi. Lalu di sini dijelaskan juga bahwa jika proses tidak dapat dikontrol, jika startup sangat sulit atau jika prosesnya tidak aman karena sebuah kegagalan dari satu atau lebih peralatan, maka mungkin itu perlu merubah flowsheet-nya atau bahkan perlu untuk menghentikan proyeknya. Selanjutnya yaitu mengenai pertimbangan startup. Di sini dijelaskan bahwa flowsheet lengkap harus dikembangkan cukup awal dalam sebuah proyek dan beberapa pertimbangan harus diberikan
untuk mengembangkan strategi startup. Dan pendekatan ini berguna karena dapat menghindari biaya yang sangat besar terkait dengan oversight yang bisa terjadi dalam pengembangan sebuah proyek desain. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai safety atau keamanan. Di sini dijelaskan bahwa studi keamanan harus dilakukan selama proyeknya berlangsung. Studi awal harus dilakukan oleh seorang ahli kimia yang mengetahui sifat bahan yang ditanganinya. Khususnya, seorang ahli kimia harus mengetahui yang mana raw material, zat perantara, dan komponen-komponen produk yang memiliki sifat mudah terbakar, tidak stabil, toksik atau beracun, korosif, sangat reaktif, khususnya memiliki sensitivitas terhadap impurities dan lainnya, sehingga bahan-bahan tersebut dapat dengan aman ditangani di dalam laboratorium. Sifat dari bahan juga perlu dipertimbangkan dalam mendesain konseptual. Dan juga perlu memeriksa apakah perubahan dalam tekanan operasi, suhu, komposisi, dan lainnya akan menyebabkan perubahan pada aliran menjadi meledak atau menjadi berbahaya. Dan jika bahan atau komponen korosif diperlukan dalam suatu proses, maka perlu menambahkan peralatan khusus untuk menangani komponen-komponen tersebut. Kemudian yaitu pembahasan mengenai lokasi. Di sini dijelaskan bahwa lokasi juga berdampak pada desain konseptual karena utilitas yang tersedia di lokasi, contohnya suhu pada cooling water akan bergantung pada kondisi operasinya. Dan di sini dijelaskan juga bahwa biaya dari raw material akan bergantung pada biaya transportasinya juga. Selanjutnya yaitu tabel 13.3 strip 2 yang membahas bahaya dan kecelakaan. Lalu di sini ada safety flow sheet yang membahas sebuah proses agar berjalan dengan aman. Dan untuk lebih jelasnya di sini yaitu pada step pertama harus mengidentifikasi bahayanya. Jika bahayanya sudah diidentifikasi, maka lanjut ke step 2 untuk memperkirakan konsekuensinya. Di sini jika konsekuensinya dianggap dapat diterima, maka prosesnya sudah aman. Dan jika konsekuensinya tidak dapat diterima, maka akan lanjut ke step 3 untuk mengidentifikasi peluang untuk mengurangi konsekuensi atau akibatnya. Di sini jika peluang dapat teridentifikasi, maka prosesnya akan menuju tahap merevisi desain dan juga prosedur. Dan jika tidak ada peluang yang jelas, maka akan masuk step selanjutnya, yaitu identifikasi peristiwa dan penyebab yang memicu kecelakaan. Selanjutnya dari step 4 yaitu harus mengestimasi probabilitas kejadian awal. Dan di sini jika probabilitasnya dianggap dapat diterima, maka prosesnya selesai atau aman. Dan jika probabilitasnya tidak dapat diterima, maka akan lanjut ke step selanjutnya, yaitu identifikasi peluang untuk mengurangi kemungkinan memulai peristiwa. Dan jika peluangnya dapat teridentifikasi, maka akan masuk ke dalam proses merevisi desain dan juga prosedur. Tetapi jika tidak ada peluang yang jelas, maka masuk ke step 7 yaitu
identifikasi urutan peristiwa kecelakaan. Setelah dari step 7 masuk ke dalam step 8, yaitu mengestimasi probabilitas dan konsekuensi rangkaian peristiwa. Di sini jika probabilitas dan konsekuensinya dapat diterima, maka prosesnya selesai atau aman. Dan jika probabilitas dan atau konsekuensinya tidak dapat diterima, maka akan lanjut ke step 9, yaitu mengidentifikasi peluang untuk mengurangi probabilitas dan konsekuensi rangkaian cerita. Dan di sini jika peluangnya teridentifikasi, maka akan melalui proses yaitu merevisi desain dan juga prosedur. Dan jika tidak ada peluang yang jelas, maka akan lanjut ke step 7, yaitu melanjutkan ke analisis evaluasi bahaya yang lebih kuantitatif. Lalu selanjutnya yaitu bahasan mengenai masalah desain lainnya. Jadi pembahasan dari masalah desain lainnya yaitu desain peralatan akhir, diagram pipa dan instrumentasi, layout pabrik, project engineering, dan lainnya dapat dipertimbangkan dengan baik di luar dari cakupan teks ini. Semua area masalah dan area masalah yang dimaksud di sini yaitu desain peralatan akhir, diagram pipa dan instrumentasi, layout pabrik, project engineering, dan lainnya itu sangat penting untuk menyukseskan sebuah proyek komersil, dan setiap area tersebut memiliki tantangan yang baru dan berbeda-beda. Dan di sini juga dijelaskan bahwa pemahaman tentang proses itu sangat penting untuk mengembangkan solusi dari setiap area dan pemahaman dasar yang paling erat kaitannya dengan desain konseptual.